Selamat malam, ibu-ibu terkasih yang ikut pada malam hari ini lewat Zoom, ataupun Bapak Ibu terkasih yang nanti mengikuti dari YouTube bersama keluarga. Pada malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa malam kita awali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa buat cinta kasih-Mu sehingga malam hari ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, merenungkan firman-Mu sebagai dasar untuk doa kami pada malam hari ini sekaligus meneguhkan dan menguatkan kami satu dengan yang lainnya sehingga persekutuan doa malam ini Tuhan semakin diberkati dan menjadi berkat untuk diri kami pribadi lepas pribadi serta keluarga kami sehingga kami semakin merasakan cinta kasih Tuhan, dan kami semakin sehati sepikir dalam terang cinta kasih-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah siap untuk melakukan persekutuan doa malam kami, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, baik yang kami mengikuti dari Zoom maupun yang nanti mengikuti dari YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibu-ibu terkasih, kita akan memuji Tuhan sebagai lagu pembuka kita. Saya mute semua ya.
Oke. Ya, ibu-ibu terkasih, pada hari ini perenungan firman Tuhan sebagai dasar doa malam ini terambil dari Ulangan pasal 30, ayatnya yang ke-11 sampai 19. Sampai 20. Ulangan 30, ayatnya yang 11 sampai 20. Karena kita bertiga, saya boleh meminta dengan penuh kasih untuk setiap kita membaca secara bergantian dari Bu Soni, Aban, lalu Bu Erina, Bu Soni, Aban, Bu Erina sampai ayat 20. Begitu? Bisa ibu-ibu terkasih? Selang-seling ya? Iya, jadi Bu Soni dulu. Iya, Bu Soni dulu, Bu Aban, Bu Erina, lalu Bu Soni. Iya. Bu Erina belum di-unmute? Wes, udah. Dah. Sudah siap Bu Erina? Ulangan piro tadi? Ulangan piro. Ulangan pasal 30, Bu. Waduh. Ulangan pasal 30. 30. Ayat yang ke-11 sampai 20. Kecil-kecil banget tulisannya ya. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. 11 sampai 20. Nanti gantian ya Bu, per ayat-ayat Bu Soni dulu, Aban, lalu Bu Erina, balik lagi Bu Soni, Aban, Bu Erina. Begitu ya Bu? Oke. Oke, Bu Soni dulu. Ya. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebentar Mbak, saya kencengin ya. Iya Bu. Sebentar. Mbak. Nah. Ya. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita udah dengar? Sudah. Udah, jelas Bu. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Ulangan 30 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-20. Demikian diberi judul kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Loh, kok banyak banget, Mbak? Ya, nggak apa-apa. Lanjut, Bu. Waduh, di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling... Udah, Bu. Sorry. Udah. 15. Ya. Lanjutkan. Ya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahwa engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah, kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada
hati ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Wes. Dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Oke. Iya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, ibu-ibu terkasih dan bapak ibu yang mengikuti nanti dari YouTube, pada hari ini bagian ini menjadi renungan yang menjadi penguat atau dasar untuk kita melakukan persekutuan doa pada malam hari ini. Beberapa waktu kemarin kita seperti diperhadapkan melalui firman Tuhan, ibadah minggu, sapaan pagi, ataupun mungkin Bapak Ibu terkasih ataupun ibu-ibu sendiri punya pengalaman-pengalaman tersendiri tentang memaknai Allah kita itu, gitu ya. Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menaungi setiap kita. Nah, bagian ini salah satu bagian yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita itu Allah yang mencintai dan mendukung kehidupan setiap anak-anak yang mau percaya kepadanya, yang mengasihinya, yang mau bersandar kepada Tuhan. Kenapa saya bilang bahwa Allah kita itu mencintai, mendukung kehidupan? Karena jika kita lihat bagian dari bacaan ini, di sini merupakan salah satu pemahaman perjanjian lama yang tampaknya diringkas. Diringkas dalam arti pokok inti dari apa yang menjadi peneguh bahwa Allah kita itu merupakan Allah yang menghadapkan kepada setiap umatnya bahwa hari ini ada kehidupan dan keberuntungan, kematian ataupun kehidupan, dan Allah meminta kita untuk memilih kehidupan supaya kita hidup. Nah, disinilah ibu-ibu terkasih, Allah kita itu dia yang selalu menawarkan kehidupan kepada umatnya. Dan yang dimaksud dengan kehidupan dalam kitab Ulangan bukanlah kehidupan setelah kita mati, melainkan kehidupan di dunia sekarang ini. Kenapa saya bilang bukan setelah mati, itu bagian dari iman kita gitu ya. Tetapi bacaan ini seperti bacaan Ulangan ini meneguhkan bahwa hiduplah saat ini. Karena kalau kita lihat tadi di bacaan kita tadi, Tuhan kayak ingin menegaskan bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pilihlah kehidupan. Pilihlah sesuatu yang baik untuk keturunanmu. Berarti ibu-ibu terkasih kalau dibilang pilihlah yang baik untuk keturunan, itu di dunia atau nanti di sorga, ibu-ibu? Di dunia. Di dunia ya, artinya di dunia ini kita diminta Tuhan untuk memilih kehidupan. Yang artinya, yang walaupun dalam kacamata iman kita, ketika kita memilih kehidupan di dunia ini, maka efeknya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi bagian Ulangan ini ingin meneguhkan kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mencintai kehidupan, bahkan mendukung anak-anaknya untuk mengalami kehidupan. Nah, pilihan terhadap kehidupan yang dimaksudkan di sini adalah pilihan terhadap Allah sendiri, sebab Allah adalah sumber segala kehidupan. Jadi pilihan utama dalam bacaan kita tadi adalah pilihan ketika kita mau percaya kepada Allah, pilihan mau bersandar kepada Allah, pilihan mau menyerahkan segala kehidupan kita kepada Allah. Bahkan kekhawatiran, suka duka, apapun itu kita mau serahkan kepada Allah. Disitulah letak pilihan kehidupan kita pada hari ini. Karena Allah adalah Allah dari semua makhluk hidup, dan Ia menginginkan agar semua ciptaannya mengalami kehidupan dan menikmati kehidupan itu. Menarik ya ibu-ibu terkasih, bahwa ketika ternyata Allah itu adalah Allah yang mau anak-anaknya mengalami kehidupan. Allah yang mencintai kehidupan. Ia ingin melihat anak-anaknya, semua makhluk,
sungguh-sungguh mengalami kehidupan dan dipenuhi dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan bukan dibebani oleh rasa takut akan Allah yang seolah-olah akan menghukum dan menganggap bahwa satu-satunya jalan menuju Allah adalah sesuatu yang harus disangkal diri sedemikian rupa. Walaupun penyangkalan diri itu bagian dari ketika kita sudah memilih Allah. Tetapi bedanya ibu-ibu terkasih, ketika kita sudah memilih Allah dan kehidupan, maka sebenarnya kita tanpa sadar, kita nggak menyangkal diri, tapi memang kita udah mau melakukan itu untuk Allah gitu. Beda ya ibu-ibu. Kalau kita punya konsep Allah itu menghukum, Allah itu menakut-nakuti, Allah itu akan mendatangkan kematian bagi mereka yang tidak ini gitu ya. Itu kalau konsep itu yang kita tanam, kita akan jadi orang yang melakukan apapun karena Allah itu kayaknya menakutkan gitu. Tetapi kalau kita melakukannya karena Allah kita itu mencintai kehidupan, dia mendatangkan kehidupan untuk kita, walaupun tampaknya kita sedang menyangkal diri karena tadi Tuhan bilang pilihlah kehidupan, kita menyangkal diri dengan cara memilih sabar, memilih mengasihi, memilih mengampuni. Sebenarnya kita sebenarnya tidak sedang merasa menyangkal diri karena kita tahu kita sedang memilih Allah dan kehidupan. Jadi ibu-ibu terkasih beda sekali kalau konsep yang di kepala kita ini Allah yang mana gitu ya. Nah, inilah ibu-ibu terkasih yang ingin diteguhkan kepada kita pada malam hari ini. Apakah selama ini Allah yang kita pahami itu sudah Allah yang memang membuat kita merasakan kehidupan ini dengan sukacita? Bahkan di tengah pandemi ini, ketika kita berada di rumah saja, kita tidak merasa itu sebagai sesuatu yang membosankan, sesuatu yang apa ya ibu-ibu, yang sesuatu yang kayaknya kok menakutkan, apa Bu Erina? Kayak yang terhukum gitu loh, kesannya jadi kita tuh di dalam. Iya, kayak terhukum. Iya, itu tidak akan kita rasakan karena justru ketika kita memilih ikut protap, sebenarnya kita sedang mendatangkan kehidupan buat keluarga, buat masyarakat, buat orang di sekitar kita yang kita sedang menjaga mereka supaya tidak terkena virus. Jadi kalau kita menjalaninya dengan konsep Allah yang mendatangkan kehidupan, berada di rumah beban atau tidak ibu-ibu? Pasti tidak. Kalau kita konsepnya, aduh aku sedang dihukum karena pandemi dan begini, aku akhirnya di rumah terus sedih, ngeluh, wah itu yang akhirnya kita menjalani hari-hari di rumah kayak seperti akhirnya hari-hari di penjara dan sebagainya lah ya, yang kita tahu banyak orang yang akhirnya depresi, dan itu mungkin bisa jadi salah satunya karena konsep yang bisa jadi konsep Allahnya yang bisa jadi yang kurang pas juga, yang akhirnya tidak menikmati kehidupan walaupun berada di rumah saja. Jadi ibu-ibu terkasih, hari ini pesan Allah melalui ulangan itu sampai kepada kita. Seolah-olah Allah itu mengatakan kepada Aban, Bu Soni, Bu Erina, bahkan setiap Bapak Ibu yang nanti mendengarkan dari YouTube, pilihlah kehidupan. Seperti katanya Allah dalam ayat berapa tadi yang bagian yang Tuhan, pilihlah kehidupan. Sebentar ya. Ayat 19. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu terkasih, ibu-ibuku sayang, hari ini kita mau mendoakan khusus bagian ini untuk setiap kita dan berdiskusi dengan orang-orang terkasih kita di rumah, bagi yang nanti mengikuti dari YouTube dan kami yang dari Zoom akan mendiskusikan lebih dalam bagaimana kita menghayati Allah yang mendatangkan kehidupan itu, yang mencintai kehidupan itu dalam sehari-hari kita. Karena ketika kita memilih kehidupan, memilih Allah, maka saya yakin apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun itu hal-hal sepele, baik di pikiran, mulut, hati, dan tindakan kita, pasti itu dalam rangka mencintai, mengasihi Tuhan. Sehingga semua yang kita pilih pasti pilihan-pilihan yang mendatangkan sukacita, kasih, dan berkat buat diri kita, buat keluarga, buat orang sekitar kita. Tuhan
memampukan kita untuk memilih kehidupan dalam hari-hari kita. Sebelum kita berdiskusi dan saling mendoakan, kita akan memujikan sebuah lagu, Kita Mau Berjalan Bersama Yesus. Ku mau berjalan bersama Yesus. Saya mute semua ya, ibu-ibu. Ya, selamat sharing Bapak Ibu terkasih yang mengikuti dari YouTube. Selamat saling mendoakan. Pokok doa utama kita pada malam hari ini agar semua kita, setiap umat, khususnya keluarga besar GKJ Yeremia, dapat menghayati Allah kita yang mendatangkan kehidupan bagi anak-anak yang dikasihinya, bagi setiap kita umat yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan topik doa berikutnya tentu buat saudara-saudari terkasih kita yang masih berduka, yang masih sakit, pemulihan, dan yang punya pergumulan yang mungkin kita tahu, kita boleh doakan bersama keluarga. Selamat sharing, selamat saling mendoakan, Tuhan memberkati.